Kendari tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tapi juga dengan kekayaan kuliner tradisional yang menggugah selera. Di tengah menjamurnya makanan modern, ternyata jajanan dan makanan khas daerah ini justru semakin diminati. Saya Siti Hanabila dan inilah liputan kami tentang cita rasa khas Kendari. Inilah suasana rumah makan Dapur Pla. Ini adalah salah satu tempat yang hingga kini masih mempertahankan cita rasa kuliner tradisional khas Kendari. Salah satunya adalah sinonggi. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencicipi kelezatannya di rumah makan Dapur Pla. Yuk kita inti proses pembuatannya. Nah, ini dia seporsi sinonggi yang telah disajikan, kelihatannya sangat lembut, sangat kenyal dan juga bening. Disajikan dengan ikan kuah kuning yang aromanya sangat menggoda sekali, dan juga disajikan dengan sayur bening, sambal mangga, dan juga cabai rawit dan jeruk nipis. Yuk langsung saja kita coba. Rasanya gurih, lembut, dan ada sedikit rasa pedas dari kuahnya. Nah, meskipun sederhana, tapi perpaduan sagu dan ikan yang bikin ketagihan. Pada saja makanan ini tetap jadi favorit meskipun di era gempuran banyak makanan cepat saji ya. Paling lancar, nah kalau di sini itu yang paling lancar kepala ikan sama sinonggi. Kenapa kakak memilih rumah makan ini dibanding dengan rumah makan lain yang menyediakan sinonggi? Jujur saja, sebenarnya kan saya suka makan sinonggi. Jadi saya keliling-keliling cari yang ada songinya, baru pertama kali coba. Terus kan lihat di sosmed tuh, sempat di endorse, jadi mau coba seperti itu. Kalau menurut kakak ini dari tempat yang lain, bagaimana rasa sinongginya di sini? Rasanya rata-rata, maksudnya sama seperti sinonggi pada umumnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau boleh tahu, apa sih peran Dinas UMKM dalam mendukung pengembangan usaha kuliner tradisional di Kota Kendari? Ya. Dukungan terhadap UMKM ini, kami ada namanya program itu, ada program UMKM Maju. Kemudian dari kementerian juga, dalam hal ini Kementerian UMKM, ada juga istilahnya itu program UMKM naik kelas. Nah, kami sedikit gambarkan bahwa dukungan pemerintah ini tadi itu program UMKM Maju itu dalam rangka pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan. Nah, jadi kalau misalnya itu ya sepanjang pembiayaan, jadi kalau 5 juta yang diberikan, nah dia juga akan mengembalikan 5 juta. Tidak perlu dia membayar bunganya ataupun memberikan jaminan agunan atau jaminan. Nah, kemudian program UMKM naik kelas itu yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM dalam rangka tadi meningkatkan pertama dari sisi manajemennya, jadi tata kelolanya yang tadinya mungkin dia usaha mikro, mungkin naik kelas nanti menjadi usaha kecil. Nah, kalau yang kecil nanti bisa naik menjadi usaha menengah, kan UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu dari sisi status. Kemudian yang kedua dari sisi peningkatan produksi, jadi produksinya mungkin selama ini masih produksi rumahan, dia mungkin nanti bisa produksi massal. Kemudian juga dari sisi omsetnya, jadi omsetnya juga bisa meningkat. Mungkin sekarang ini mungkin masih skalanya masih mikro, mungkin hanya sekitar sampai 10 jutaan. Mungkin kita bisa naikkan kelas dia, bisa omset sampai 100 juta, bisa jadi 1 miliar dan lain sebagainya. Jadi program UMKM naik kelas itu ya dari sisi manajemennya, tata kelolanya, kelembagaannya, termasuk dari sisi tadi omset penjualannya.
Menikmati sinonggi bukan hanya sekedar mencicipi makanan, tetapi juga mengenal cita rasa dan budaya khas Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, saya Helfrida Bonggalotong melaporkan untuk Anda. Sampai jumpa di wisata kuliner berikutnya. Dari Kendari, saya Siti Hanabila bersama tim liputan melaporkan untuk Anda. Sampai jumpa di liputan berikutnya dengan cerita menarik lainnya. Terima kasih dan selamat menikmati cita rasa khas Kendari.